Oke, coba bayangin deh. Jam udah deket-deket tengah malam tanggal 31 Desember. Satu dunia kayak nahan napas, nungguin hitung mundur. Kembang api, harapan, teriakan selamat tahun baru di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kepikiran, buat sebagian orang semua itu cuma jadi suara latar aja. Cuma malam biasa yang kebetulan agak berisik. Iya kan? Di satu sisi ekspektasinya tuh kita harus ikut pesta, harus heboh. Tapi di sisi lain, kenyataannya buat banyak orang jauh lebih tenang. Rebahan di sofa, maraton serial favorit, atau bahkan udah tidur pules sebelum jam 12 malam. Nah, kenapa bisa ada perbedaan yang drastis banget antara ekspektasi dan realita ini? Yuk kita coba bedah. Pertanyaannya jadi gini, apa orang-orang ini emang dasarnya sinis atau antisosial aja? Atau jangan-jangan ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam di balik sikap mereka yang nganggap tahun baru itu ya hari biasa aja? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas 5 profil psikologis yang ngejelasin kenapa euforia tahun baru itu nggak nular ke semua orang. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi soal memahami. Siapa tahu kamu justru nemuin diri kamu di salah satunya. Yap, ada 5 alasan utama di balik sikap ini dan semuanya itu manusiawi banget. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tipe pertama, kita sebut aja si pencari tenang. Buat mereka, seperti yang tertulis di sini, kebahagiaan itu nggak harus heboh dan dramatis. Mereka bukannya nolak rasa seneng loh, tapi mereka nolak kebisingannya. Mereka lebih menghargai kedamaian batin daripada luapan emosi sesaat yang gegap gempita. Jadi, malam tahun baru yang sempurna buat mereka itu bukan di tengah pesta, tapi di ketenangan ruang pribadi mereka sendiri. Selanjutnya, si paling bertahan hidup. Buat tipe yang ini, pergantian tahun itu seringkali lewat gitu aja, nggak kerasa. Gimana mau mikirin pesta kalau kepala udah penuh sama tekanan kerjaan, mikirin tagihan, atau beban mental lainnya. Otak mereka tuh udah otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Tanggal simbolis jadi nggak relevan, bukan karena nggak peduli, tapi karena kapasitas mentalnya udah penuh. Besok itu bukan awal yang baru, tapi ya perjuangan yang sama yang harus dilanjutin lagi. Tipe ketiga ini, agak dalam. Buat si kesepian, malam tahun baru itu bisa jadi puncak perbandingan sosial yang menyakitkan. Pas timeline media sosial penuh sama foto-foto kebersamaan, mereka justru makin ngerasa sendirian. Jadi, nganggap malam itu sebagai hari biasa, sebenarnya adalah cara mereka buat melindungi diri. Kalau harinya nggak spesial, rasa sakit karena merasa ditinggalkan bisa sedikit diredam. Terus ada juga si luka dari tahun lalu. Mereka ini bukan gak mau ngerayain, tapi emang gak bisa. Tahun yang mau berakhir ini mungkin adalah tahun yang bikin mereka hancur, entah karena kehilangan, kegagalan, atau duka yang mendalam. Ngerayain akhir dari tahun yang penuh luka rasanya aneh kan? Kayak gak menghargain rasa sakit yang mereka alami. Coba deh kita renungin kalimat ini sebentar. Kalimat ini benar-benar jadi inti perasaan mereka. Proses penyembuhan itu kan gak ngikutin kalender ya. Maksa diri buat bahagia pas hati masih berduka itu rasanya malah kayak bohong sama diri sendiri. Jujur sama perasaan sendiri itu yang paling penting. Tipe terakhir, dan ini mungkin yang paling sering disalahpahami, adalah si introvert. Mereka itu nggak benci orang atau pesta, sama sekali nggak. Mereka cuma memproses stimulasi dengan cara yang beda. Pesta tahun baru yang super ramai itu ibarat serangan sensorik. Musik kencang, kerumunan, obrolan basa-basi yang nguras energi. Buat mereka, refleksi dan pertumbuhan diri itu justru terjadi dalam hening, bukan di tengah kembang api yang berisik. Nah, meskipun kelima tipe ini kelihatannya beda banget, ada yang nyari tenang, ada yang lagi terluka, mereka semua punya satu keyakinan dasar yang sama. Dan ini dia intinya, buat mereka, perubahan sejati, resolusi, dan pertemuan diri itu bukan sesuatu yang secara ajaib dimulai pas tanggal 1 Januari. Makna itu ditemukan dari dalam, lewat tindakan konsisten setiap hari, bukan sesuatu yang diserahin gitu aja ke satu tanggal di kalender. Jadi, jangan sampai salah tangkep ya. Ini tuh bukan soal sinisme atau jadi orang yang pahit. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk optimisme yang sangat personal. Sebuah keyakinan kalau perubahan sejati itu datangnya bukan dari ledakan kembang api, tapi dari kerja keras yang nyata, hari demi hari. Oke, sekarang setelah kita ngebahas semua perspektif ini, giliran kamu buat sedikit refleksi. Coba deh, ingat-ingat lagi malam-malam tahun baru yang udah kamu lewatin. Dari semua yang kita bahas tadi, ada nggak sih yang bikin kamu ngerasa, wah ini gue banget? Apa kamu pernah ada di posisi salah satu dari mereka? Mungkin kamu itu si pencari tenang yang butuh kedamaian. Atau si paling bertahan hidup yang lagi capek-capeknya. Mungkin kamu pernah jadi si kesepian yang merasa asing, si luka dari tahun lalu yang masih berduka,
Atau memang pada dasarnya kamu adalah si introvert yang energinya justru terisi dalam kesunyian? Pada akhirnya pesannya sederhana banget. Apapun yang kamu rasain soal tahun baru, perasaan itu valid, sah. Nggak ada cara yang benar atau salah buat ngelewatin pergantian waktu. Jadi entah kamu ngerayainnya dengan kembang api atau cuma dengan secangkir teh hangat, lakuinlah dengan cara yang paling menghargai diri kamu sendiri. Selamat merayakan atau tidak merayakan sesuai dengan caramu.